Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Sopir Taksi Online Mantap. Oke, hari ini hari Minggu tanggal 14 Agustus jam 10 pagi. Onbit Gokar Autobit, ini penumpang yang pertama menuju ke lokasi penjemputan penumpang yang pertama. Jalan Kolonel Sugiono. Lalu lintas masih lengang. Ini tujuannya ke Pasar Beringharjo. Tarifnya bersih 9.600. Ini masuk gang, aduh, gini papasan nggak bisa nih loh. Halo teman-teman, ini sudah menurunkan penumpang yang pertama di Beringharjo dan melewati Malioboro itu sudah padat seperti ini. Nah, udah padat. Ini saya autobit aja, autobit. Tapi kalau ada yang nggak sesuai, penjemputan jauh atau tarifnya kecil, tak cancel teman-teman ya. Karena sudah ya nggak mungkin lagi, jauh banget, tarif kecil juga males ya. Lalu ini dapat penumpang yang kedua. Saya di alun-alun kidul, di alun-alun utara kok jemputnya di Kota Baru. Tarifnya 11.000 di gereja Kota Baru itu. Nggak apa-apa, tak samperin, kalau di cancel ya udah. Gereja Kota Baru ke Shantikara Jalan Kolombo 12.000. Dan padahal saya ini di Gondomanan loh, ini di perawatan Gondomanan. Ya kalau resikonya autobit ya seperti ini teman-teman ya, tarif kecil jemput jauh. Kalau kira-kira saya mau, saya srek ya tak jemput, tapi kalau udah nggak srek, tarifnya kecil banget dan macet ya ngapunten, tak cancel. Tarifnya kecil-kecil semua ini. Ya hitung-hitung terapi akun teman-teman ya, terapi akun biar performnya naik. Ini sebenarnya rame ketok ini, gacor. Kalau mau sortir bisa ini, tapi ya gimana ya, nah, sudah kejeblos dengan sortiran. Besok aja kalau udah kepepet banget musim liburan panjang itu, kan banyak orderan yang maut-maut itu. Nah itu nyodir lagi nggak apa-apa. Tapi kalau situasi masih kayak gini ya mending autobit aja. Sudah tak drop di Shantikara perempatan Kolombo itu loh. Dapat lagi loh. Dapat lagi nih. Pengabdian masyarakat kemana ini? Ke Jalan Masjid Catur Tunggal. Oke. Masuk UGM ini. Yuk, ketiganya lur. Gacor ya, tapi tarifnya ya belum ada yang 50.000. Gacor, autobit itu gacor. Ya karena hari Minggu ya. Kalau hari biasa ya lempem. Ini kok perasaanku nggak enak, jauh GM order jam segini tuh paling pulang dari KKN bawa barang-barang ini biasanya. Bundaran ke Jalan Pancasila. Yuk masuk GM. Nah sana itu loh, tenang toh, kira orang-orang KKN pulang dari KKN. Tuh loading. Nah ini orangnya yang mana nih? Nah, yuk selesaikan dulu. 19.000 tunai. Ini belum nyantol lagi. Yuk kita lanjut mengarah ke tengah lagi ya. Ini pinggir ring road soalnya, dalam ring road tapi. Nah, begitulah teman-teman. Udah dapat 3
Tarifnya teri semua, 9.000, 12.000, 19.000. Isinya masuk gang atau jalan kecil seperti ini. Tapi ini lumayan sepi sih lalu lintasnya. Tadi Malioboro juga masih lancar, belum macet. Yuk kita mengarah ke kanan ya. Kalau ke kiri itu ring road, kita kanan aja. Nanti mohon maaf kalau nggak semua trip saya videokan ya teman-teman. Yang penting awal dan akhirnya saja nanti saya simpulkan. Gitu, takut videonya juga kelamaan juga. Dan ini saya secapeknya, artinya tidak ngejar insentif. Meskipun ada insentif di jam 1 siang sampai jam 10 malam. Tapi ini baru jam 11. Kalau nunggu jam 1 kelamaan, wes gak usah ngejar insentif, sedapatnya aja autobit di hari Minggu. Dan kemarin dari hari Rabu sampai hari Sabtu saya off sama sekali, nggak narik. Baru mulai hari ini lagi, hari Minggu. Seperti itu. Akhirnya dapat yang keempat, menjemput di Tugu. Ini Makmur Chicken and Soda, nganter ke Merican, 22.000. Posisi saya di Sagan, jemput di Tugu, wes. Ya ora apa-apa. Ini tuh termasuk jauh ya, lur ya. Jauh banget ya, saya di Sagan, jemputnya di Tugu loh. Pakuning Ratan, ini Sagan loh, ini MMUGM, depan itu Sagan, Jalan Prof Yohanes. Ini kalau nggak tak bela-belain autobit sama meningkatkan performa nggak tak ambil kok guys. Wes ora apa-apa lah. Yo, nurunin penumpang di daerah situ. Itu belakangnya mobil itu. Nah, orderannya berapa? 4. 1 terlewat. Jadi yang terlewat 1 harusnya kan 5. Saya ambil 4. Yang pertama tadi autobitnya belum tak nyalakan, jadi kelewat 1 pas pertama tadi. Oh ya, ada cerita ini tadi, penumpangnya yang ini tadi tarifnya kan 22.000, dia bayar pakai uang 100.000, saya belum ada kembalian toh. Terus sudah sampai titik antar, tapi dia bayar pakai 100.000 atau tarifnya 22.000, saya nggak punya kembalian, tak antar ke Indomaret buat mecahin uangnya. Jadi ya seperti itu ya teman-teman. Dan bagi penumpang atau siapapun yang pesan taksi online, kalau kira-kira tarifnya kecil tuh mbok ya siapkan uang kecil lah ya. Kasihan drivernya kalau uangnya nggak cukup untuk kembalian. Kalau ada 2 orang penumpang cash semua, tarifnya kecil, bayar pakai uang gede, itu kan uang drivernya habis nanti untuk kembalian. Nah, sebisa mungkin ya dipecahin dulu, ditukar dulu, atau siapkan dulu uangnya lebih kecil ya. Jadi kita enak juga mengembalikannya. Saya juga seperti itu teman-teman ya. Kadang kalau saya pergi ke kota-kota yang lain, termasuk saya ke Bandung kemarin, saya pakai taksi online. Kalau tarifnya kecil ya pakai uang yang pas, atau uang yang sekiranya itu driver punya kembalian lah. Nah seperti itu. Nah kalau tarifnya gede ya pakai uang yang gede. Tapi kalau cuma tarif 10.000, 12.000 kayak gitu ya masa sih pakai uang 100.000, kan ya kayaknya tuh nggak etis juga gitu loh. Ya uang yang lebih kecil kan lebih baik. Seperti itu ya teman-teman. Dan para penumpang mohon pengertiannya. Ini jam berapa ini? Jam 11.36. Saya masih di daerah Merican ini. Kok belum ada nyangkut lagi ya. Belum nyantol lagi teman-teman. Ini saya berhenti. Kalau jalan terus ya enggak, bensinnya ya habis ya. Ini bensin 2 strip soalnya. Tinggal 2 strip. Kalau mau jalan terus eman, paling merapat ke yang potensial aja ya. Tapi tadi itu penumpang semua ini tuh saya dapat pas jalan semua ya, nggak ada yang pas berhenti ya, kecuali pas pertama di rumah tadi. Ini mungkin tak buat jalan menuju ke tempat yang
potensial gitu ya. Tapi tetap hindari Malioboro teman-teman ya. Ya meskipun belum macet ya, tapi kalau kena di sana tarifnya kecil tuh males banget deh. Jemput di Beringharjo tarifnya 8.000, posisinya jauh, mengkondisikan penumpangnya tuh susah gitu loh. Mau chatting nggak dibales-bales sih, mau telepon kita nggak punya pulsa. Nah susahnya di situ loh, mengkondisikan penumpangnya itu loh. Kalau kita langsung OTW jemput nanti penumpangnya nggak ada, malah kita rugi segalanya, rugi bensin, rugi waktu, rugi tenaga. Ya seperti itu ya. Kalau Malioboro tuh males banget. Kalau tarif gede sih tak perjuang ke ya. Kalau 8.000 jemput di Malioboro atau pasar Beringharjo ya ngapunten. Ya hari ini nggak ada yang 8.000 ya. Paling murah 9.200 tadi yang pertama tadi. Apakah sudah naik tarifnya seperti yang beredar di media bahwa tarif ojol atau taksol naik tuh? Gimana kabarnya saya kurang tahu. Mungkin teman-teman yang punya update-nya bisa share di kolom komentar itu bener atau enggak atau cuma hoax. Ini dapat penumpang lagi di Prime Plaza Merican itu lur. Deket ini lur. Yuk, ini dekat dengan posisi saya, tarifnya 17.000 GoPay. Unggulan semua, ini unggulan. Gas ke sana pakai masker. Kiri Prime Plaza. Aduh guys, ini sudah menyelesaikan penumpang yang tadi dari hotel Prime Plaza tadi. Itu masuk gang sempit, keluarnya saya mundur guys. Nggak sempat saya videokan guys. Dan ini langsung nyantol penumpang yang ke-6 berarti ini, menuju lokasi jemput penumpang yang ke-6. Nah, ini 600 meter, belok kanan menuju ke jalan jemputan Kesehatan penumpang yang ke-6. Wah, tarifnya tri-tri semua. Tarifnya tri-tri semua. Nggak apa-apa. Ini belum ada tarif yang 30.000 loh guys. Semuanya di bawah 30.000. Sorry guys, ini penumpangnya tak batalin guys. Soalnya jalannya masuk gang. Masuk gang dan saya nggak yakin itu bisa dilalui mobil atau enggak. Penumpangnya cuma iya aja. Lagian saya pas mau masuk gang itu ada mobil box yang juga masuk. Susah masuk, jadi saya terima tak cancel. Tadi tak batalin memakai opsi servis yang tidak sesuai. Ternyata nggak menurunkan performa. Tadi itu jemputnya tuh di gang ini loh guys. Ini belok kiri guys. Nah ini belok kiri sana. Nah tadi itu ada pick up di situ, berhenti. Pick upnya juga berhenti. Pick upnya tuh juga berhenti. Nah jadi saya juga ragu-ragu mau masuk. Pick upnya aja berhenti ya, padahal mapnya itu bener ke situ sih, mapnya bener ke situ, cuma males aja deh ada pick up yang ngalangin jalan kayak gitu, males udah. Terus tak cancel pakai aplikasi pilihan servis yang tidak sesuai, langsung ini dapat lagi gantinya, walaupun jemputnya jauh sih. Tarifnya juga kecil, 14.000. Jemputnya di Jalan Margomulyo ya. Margomulyo apa mana ini ya? Pokoknya daerah Malioboro apa ya ini, jangan-jangan. Sejauh 1 kilometer. Oh, di daerah Gowongan. 14.000, jauh banget loh ini. Saya di daerah Sarjito ini. Sampai di Tugu Jogja. Nanti mapnya itu kira-kira 100 meter lagi loh. Hotel Arjuna tuh yang mana ya? Saya belum pernah ngerti, belum pernah tahu. Itu ada Harper. Hotel Arjuna tuh yang mana ya? Kiri jalan atau kanan jalan ya? Saya belum pernah jemput di situ soalnya. Yang gede itu cuma Harper sama apa ya yang stratanya itu. Wah. Oke, coba aja ya. Gila lur, ini barusan ngedrop penumpang yang tadi tuh. Hari ini saya tuh masuk gang banyak banget deh. Ini langsung jemput di Sakinah Idaman, jalannya kayak gini. Aduh, males banget. Nah, tenan toh. Tuh, yang kayak gitu tuh yang jadi permasalahan tuh. Jan. Kayak gini. Belok Coba kiri kalau ke kamu Jalan on beat Rambutan, pagi. lalu belok kanan ke Jalan Monjali.
On beat pagi, jemput anak sekolah kayak gini jalannya. Wah, males. Jadi ini tuh orderan maraton, langsung nyantol, belum ngedrop penumpangnya. Saya kira idaman, yuk jemput yuk. Diran aku buru-buru, penumpangnya belum siap, belum ada. Ini lur, orderannya maraton, tapi teri-teri semua. Ini yang ketujuh, belum ada orderan yang tarifnya memuaskan. Malah tarifnya udah teri-teri, jemputannya gang. Ini termasuk juga kayak gini, untung sepi ini. Kalau pas hari biasa kan rame ini. Oh, orangnya sudah perumahan lagi, masuk gang lagi, yes. Dan kita udah nurunin penumpang yang ke-8 guys. Sorry guys, ini bener-bener nggak bisa videoin aku guys. Intinya udah penumpang yang ke-8, nurunin di Amplas dan masuk ke Amplas atau Ambarukmo Plaza itu udah macet. Parkirannya itu macet. Kalau mau parkir kayaknya penuh itu, nggak bakal kebagian. Tak offin sebentar guys, saya mencari lokasi yang enak. Ini lalu lintasnya dari dan menuju Amplas itu rapet dari dua arah. Ini ke arah barat rapet, sing ke arah Amplas arah ke timur juga rapet. Ini masih autobit Lur. Tapi nek tarifnya nggak cocok tak cancel ini. Ya jujur aja ya. Udah rapet lalu lintasnya ini, nggak bisa kenceng, jalan 20. Yang gremet kayak gini tuh. Nih. Halo teman-teman, ini barusan ada orderan masuk tapi tak cancel. Soalnya apa? Ini saya sudah ngambil arah menuju UIN ya, ke arah selatan. Ada orderan di daerah Condong Catur, tujuannya Amplas lagi ya, berlawanan. Nggak srek tak cancel. Nggak ada pilihannya, servis yang tidak sesuai. Ya wis, performa turun dikit nggak apa-apa. Gitu loh. Condong Catur daerah Pandaian nih. Ini saya mengarah ke selatan, berlawanan arahnya. Nganternya ke Amplas lagi. Jadi seperti yang tak bilang tadi, ini tetap autobit, tapi kalau ada yang nggak cocok tak cancel. Entah itu tarifnya kecil, entah itu jemputannya jauh banget dan tarifnya kecil, atau pokoknya yang kira-kira nggak srek tak cancel Lur. Terus terang lagi. Jadi nggak nyortir tapi cancel. Ini udah dapat 8. Uangnya berapa ya? 100 berapa ya? Tarifnya kecil-kecil semua ya. Belum ada yang di atas 30.000. Ini contohnya guys. Posisi saya di APMD loh guys, APMD Timoho. Jemput di Jalan Kaliurang guys, Jalan Pandaian Sari Concat, nganterkan ke Rola Sewu. Ini juga nggak cocok ini. Gimana bro? Batalin aja, lokasi penjemputan terlalu jauh. Nah baru nongol ini, tadi nggak nongol. Yo nggak turun. Ya guys, saya banyak banget batalin order ini, terpaksa. Karena apa ya? Karena jemputannya itu jauh-jauh, berlawanan arah semua. Saya arah ke selatan, jemputannya di arah utara. Aduh, males saya. Tadi lewat di daerah Amplas, daerah situ macet semua. Ini jadi gokarnya saya batalin 3 Pak ya. Gila ya, jauh-jauh ya penjemputannya, harus putar balik itu loh, bikin malesnya. Ini tuh saya udah mengarah ke selatan, lah orderannya itu di arah utara semua. Ya harus putar balik, ya males banget ya, sedangkan di sana macet. Mendung juga ini. Pengen nyortir tapi kok gimana gitu ya. Guys, ini penumpang yang ke-9 karena jemputannya enak di stasiun Lempuyangan bawah flyover tujuan Babarsari.
tak angkat searah gitu loh soalnya itu. Nah kalau gini enak, nggak ngelawan arah. Nah, kondisi hujan soalnya. Ngomong-ngomong tak perhatikan itu penumpang saya itu unggulan semua. Nih kayak gini unggulan. Dan masih hujan itu ben hujan. Tambah gacor kayak naik sortir kayak naik. Hujan-hujan enaknya nyortir, bro. Nah, udah turunin lur di Babarsari ini. Nyari putar balik dulu ya. Masuk kampung lagi. Jadi ini pengantaran penjemputan nih rata-rata masuk kampung semua. Jalannya sempit-sempit kecil-kecil hari ini. Dan tarifnya belum ada yang di atas 30.000. Ini aja 27 ternyata. Tak kira 32 ya, 27. Wes. Ya lumayan gacor guys. Coba kalau seperti ini tuh hari biasa gitu loh, nggak perlu weekend. Seneng aku guys. Tapi ini harus weekend ya, lalu lintasnya soalnya yang nggak support, nggak percaya lihat nih lalu lintasnya. Udah kayak gitu. Ini Timur Amplas sudah merayap. Kalau hari biasa ya nggak seperti ini juga, relatif lebih lancar. Kalau ini adat merayap. Jadi ini saya udah dapat 9. Sekarang jam setengah 3, 14.22. Ini tak arahin ke arah kota, ke arah pulang guys, ke arah selatan lah pokoknya ya. Kalau nggak nyantol yang nggak apa-apa, wis lah nggak apa-apa. Dapat 9 nggak apa-apa untuk pemanasan. Dan hari ini saya batalin 4.5 ya. Pokoknya itulah. Ya karena alasannya pertama ya karena penjemputannya yang nggak sesuai alias jauh. Kalau saya tak cancel tuh pasti ada sebab musabab ya, nggak mungkin tanpa alasan yang valid. Antara kombinasi dua itu pokoknya, antara tarif kecil jemput jauh plus macet plus putar balik, nah itu pasti tak cancel. Tapi kalau tarif kecil jemputannya enak, searah, gak putar balik, deket, tak ambil. Tapi kalau ada 4 unsur itu, pertama tarif kecil, jemput jauh, macet, ditambah putar balik, wes auto cancel. 4 kali yang saya cancel. Jadi seperti itu teman-teman ya. Pendapatannya nanti tak tunjukin. Kayaknya saya udah aja, ini mau lapar soalnya mau pulang makan. Ini juga saya sebenarnya nggak niat kok ini, maksudnya dalam artian ya coba-coba daripada nganggur hari Minggu ya. Karena saya fokusnya narik itu sebenarnya bukan hari Minggu, hari Senin sampai Jumat sebenarnya. Kalau Sabtu Minggu tuh ya untuk keluarga lah. Tapi ini tadi kok tak nyoba karena saya dari hari Rabu sampai hari Sabtu itu nggak narik sama sekali ya. Karena ada suatu hal. Jadi baru minggu ini narik dan dapat 9 dengan angka nominal, nanti tak tunjukin. Ya udah, ini tak arahin searah ke tujuan pulang. Belum ada yang nyantol. Kalau nggak ada ya sudah, pulang, makan, istirahat. Senin lanjut on-beat lagi yang sebenarnya. Nah, penumpang yang sebenarnya tuh bisa diklasifikasikan ya hari Senin itu hari kerja itu penumpang yang sebenarnya. Kalau hari Minggu itu biasalah gacor, karena gacor ya karena weekend. Ada orang berpergian ke mall, tempat wisata itu ya nggak spesial lah, nothing spesial lah. Kalau untuk hari biasa bisa gacor tuh ampuh tenan lagi. Nah gitulah kira-kira teman-teman kalau pendapat saya. Kalau gacor di hari libur itu biasa, tapi kalau gacor di hari biasa, wah itu luar biasa. Kira-kira seperti itu. Di uangnya segini, saldonya sampai minus, dan bensin tinggal 1 strip ya. Masih 34 kilo, tadi 2 strip
maaf nggak sempat tak videoin, tapi tadi 2 strip uangnya segini yang di aplikasi. Tapi yang tak terima itu lebih lur. Yang tak terima ada 170-an kalau tak hitung tadi. Ini sebagian juga saldo sudah tak transfer ke bank 70.000. 70.000 tambah 131 ya 200-an betul uangnya itu. Kok bisa ya? Nggak tahu, mungkin tambah-tambah tip dari penumpang. Jadi ini belum nyantol lagi. Ya sambil jalan sambil closing ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau on bid di hari Minggu di akun saya ini gacor sebenarnya. Kalau mau nerusin sebenarnya bisa. Cuma tak putuskan, tak sudahi saja. Gacor. Tapi ada poin-poin penting yang harus saya garis bawahi, terutama soal tarif. Tarifnya kecil semua. Tidak ada tarif yang di atas 30.000. Apalagi 50.000, apalagi 100.000. Semuanya ini di bawah 30.000 ya. 12.000, 15.000, 19.000, 22.000, 27.000, seperti itu tarifnya kecil-kecil. Tapi gacor. Itu. Terus kedua, ada beberapa yang tak cancel karena ya memang kalau tak ambil saya yang rugi ya. Istilahnya gitulah. Jemput jauh, tarif kecil, macet, putar balik lagi. Nah itu pasti tak cancel. Soalnya kebanyakan nyantolnya itu pas jalan lur. Kalau pas berhenti itu mending kita bisa cari jalan ya istilahnya. Nah kalau pas kita jalan kayak gini nyantol, orderannya udah di belakang sana kelewat, apalagi macet, putar balik, nah itu pasti tak cancel. Nah tadi yang tak cancel itu seperti itu. Itu poin kedua. Dan poin ketiga, kok saya merasa akun saya istirahat beberapa hari ya, dari Rabu sampai Jumat. Rabu, Kamis, Jumat, sampai Setu. Rabu, Kamis, Jumat, Setu. Istirahat 4 hari. Dan baru tak onin minggu ini. Kok saya rasa gacor ya? Apa mungkin akun perlu diistirahatkan dulu? Terus narik di saat jam-jam gacor itu, apakah pengaruh ya? Teman-teman bisa komentar. Jadi untuk mancing kegacoran, kalau pas anyep mending istirahat dulu, nggak usah narik beberapa hari. Nah narik di kala weekend, Sabtu atau Minggu, itu langsung bunyi. Apa gitu? Apa harus gitu ya? Soalnya minggu kemarin itu saya juga narik tapi nggak dapat sampai 9 kayak gini. Padahal full 1 minggu saya narik terus, dapatnya cuma 4, 5, 3 kayak gitu. Nah ini saya istirahat dari Rabu sampai Sabtu, Minggu saya narik kok gacor. Apakah harus seperti itu modelnya, istirahat dulu baru nanti narik lagi pas rame apa gitu ya? Nah bisa komentar bagi yang paham. Ketiga, ini sudah ada konvoi-konvoi supporter bola ini kayak gini. Dan ini kemungkinan macet, bahkan nanti kayak bisa rusuh bisa, tapi ya mudah-mudahan enggak lah. Mending tak sudahi aja. Ini saya dapat 9 trip, dapat uang 131. Yang cash, yang tak transfer 70.000 ya 200 totalnya. Udah seneng kok. Coba kalau ini tuh kejadiannya hari biasa ya, Senin sampai Jumat. Nggak harus hari Minggu gitu loh. Kalau sehari kayak gini ya seneng lah ya tuh. Stabil. Tapi ini terjadi hanya hari-hari tertentu ya susah lur. Gitu. Coba besok Senin ya, seperti apa kejadiannya, bisa berbeda, nyep-nyep nanti. Ini orderan pertama, oke, tarifnya segini. Kedua tak batalin tadi karena alasannya apa ya? Jauh kayaknya tadi. Jauh tarif kecil. Terus ini oke. Terus ini yang tak batalin tadi karena penjemputannya masuk gang tadi. Masuk gang, masuknya susah, ada pick up yang parkir. Wah, pokoknya susah, tak batalin.
Terus ini jauh putar balik macet, tak batalin. Ini juga jauh putar balik macet, tak batalin juga. Yang ini tak batalin sama juga, harus putar balik, jemput jauh, tarif kecil, macet. Ini juga jemput jauh, tarif kecil, macet. Ya udah terakhir ini. Oke, jadi begitu. Ini pendapatan bersihnya. Kotornya sih lebih. Terus ini saldo sampai minus karena penumpang yang terakhir tadi tunai. Terus ini sebagian juga udah tak transfer ke rekening 70.000 kalau nggak salah tadi, buat cadangan besok kalau beli bensin. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, Onbit di hari Minggu gacor, bisa 9 orderan itu udah istimewa ya. Kalau bagi saya untuk ukuran mobil kecil kayak gini, mobil kecil non protect, layanannya hanya satu, gokar tok, tidak ada gokar L, tidak ada gokar protect. Kalau Grab ya juga cuma satu, Grab Car tok. Saya juga nggak ikut Grab Car Express, Grab Car Food nggak pernah ikut. Jadi layanan cuma satu. Jadi seperti itu teman-teman ya, gacor sih gacor. Ini kalau mau dilanjutin sebenarnya bisa gacor, dan ditambah dengan hujan. Cuma saya pikir ini udahlah. Saya pengen tahu yang sebenarnya Senin aja, hari biasa. Kalau untuk hari Minggu tuh ya seperti ini memang. Nah, aku pengennya Senin sampai Jumat itu yang bisa bikin apa jenenge yang sebenarnya gitu loh. Onbit yang sebenarnya tuh ya Senin dan sampai Jumat itu. Kalau hari weekend, Sabtu Minggu atau hari libur tuh ya memang gacor. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mohon maaf sekali belum bisa memvideokan penumpang, karena itu saya tuh masih ngemegang HP itu kayak gini loh teman-teman. Saya tuh nggak punya holder apapun. Jadi kamera juga masih pakai HP, tidak punya action cam yang bisa ditaruh di dashboard terus bisa liatin penumpangnya semua, itu nggak bisa. Ya kadang-kadang kalau memang ada penumpang yang spesial yang perlu saya ajak ngobrol, sharing, ya bisa tak videokan. Tapi kalau penumpang yang biasa ya nggak tak videokan. Terima kasih yang udah nonton teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman ya, untuk tambah semangat bikin konten-konten tentang Onbit ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, share juga boleh. Kalau ada sharing, pertanyaan atau apapun, komentar pasti tak bales sih. Pokoknya demi kebaikan bersama, tidak ada yang saling istilahnya menyombongkan atau menjatuhkan. Wah, akunku gacor, akun murah. Wah, saya paling nggak suka orang seperti itu. Semua itu ada masanya bro. Kabeh iki podo. Jadi begitu ya teman-teman, nggak ada yang perlu disombongkan. Kita juga nggak pernah tahu kok aplikasi online seperti ini tuh sampai kapan. Kayak Grab, kayak Gokar, Maxim dan sebagainya tuh sampai kapan. Dulu kita nggak pernah terpikir ada transportasi online, aplikasi seperti ini kayak Grab, Gokar, Maxim, Uber dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu. Dan kita juga nggak pernah tahu ini tuh sampai kapan. Atau tahun depan masih ada, tahun depannya masih ada, kita juga nggak pernah tahu. Ataukah ganti sistem, ataukah ganti kebijakan, peraturan, kita juga nggak pernah tahu. Jadi apa yang disombongkan? Jadi santai aja, nikmati alurnya, tetap berusaha, tetap semangat. Pesannya memang itu baik, simple. Oke, terima kasih, mantur nuwun, tetap sehat. Salam.